Shalom. Di bagian keempat ini kita akan berbicara how to become disciples. Artinya bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus. Nah, yang pertama kita lihat Bapak Ibu meresponi panggilan Tuhan dan berserah terhadap panggilan itu. Langkah pertama menjadi murid Kristus adalah meresponi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Yesus tentunya. Amanat agung diberikan dengan dilandasi oleh klaim otoritatifnya, yaitu kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dengan kata lain, amanat agung bukanlah saran atau pilihan yang agung, melainkan perintah yang agung yang harus kita lakukan. Apa perbedaan saran dan pilihan dengan perintah? Tentu ada. Kalau saran atau pilihan dilakukan enggak apa-apa, namanya juga pilihan. Namanya juga saran. Kalau kita anggap baik kita lakukan. Tapi kalau itu perintah, saudara, itu lebih menekan. Karena kalau perintah tidak dilakukan, ada konsekuensinya. Saya pikir kita semua mudah memahaminya. Dan yang paling gampang memahaminya ini sebenarnya anggota TNI Polri. Tanya aja sama mereka. Sempat ada perintah dari atasan gak dilakukan, siap-siap aja babak belur. Karena apa? Perintah. Dan amanat agung itu bukan saran yang agung, bukan juga pilihan yang agung, tapi itu adalah perintah yang agung. Makanya disebut dengan amanat agung. Sampai Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ada klaim di sana, saudara, sebelum Tuhan mengutus para muridnya itu, yang mengindikasikan bahwa apa yang disampaikan itu harus dilakukan. Di dalam Markus pasal 1 ayat 17 dikatakan demikian, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini Yesus ketika mencari para muridnya. Dikatakan ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalimat kamu akan kujadikan artinya Yesus bukan hanya memanggil, tapi dia juga yang akan mengerjakan panggilannya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ketika dia berkata, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia, artinya begini, Yesus panggil kita dan ketika dipercayakan perintah itu, dia tidak lepaskan kita begitu saja. Tapi dia terlibat langsung untuk mengerjakan panggilannya itu di dalam diri kita supaya kita mampu melakukannya. Itu maksudnya. Itu yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Dan kalau kita mengerti ini, apa yang menjadi respon kita? Tentu belajar dan berserah dan mengikuti panggilan itu. Itu aja sebenarnya. Makanya dari awal materi ini disampaikan sangat simpel. Menjadi seorang murid itu sangat simpel. Karena ketika Tuhan panggil kita, kita diperlengkapi, dia ikut bekerja, terlibat secara langsung dalam panggilan itu, menolong kita, memampukan kita melaksanakan panggilan itu. Yesus berkata, ikutlah aku. Artinya kita mengikut dia. Dia yang di depan kita. Kita mengikut dari belakang. Kita tidak berjalan lebih dulu. Bukan kita yang menentukan arahnya. Kita hanya ikut di belakang Yesus karena dia yang tahu jalan. Ketika dia panggil kita menjadi muridnya dan diberikan perintah kepada kita, dia yang tahu arahnya kemana. Dia yang tahu apa yang harus kita kerjakan. Dia yang tahu kita harus melewati jalan mana. Oleh karenanya dikatakan ikutlah aku. Artinya itu ya kita mengikuti dia dari belakang. Apa yang akan diarahkan oleh Tuhan kita kerjakan, kita lakukan. Mengikut Yesus artinya menyerahkan hak kendali atas kita. Dan percaya bahwa arahnya jauh lebih baik daripada rencana kita.
Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, dan kita mengikutinya, itu artinya kita menyerahkan sepenuhnya hak kendali kepada Dia yang mengendalikan kehidupan kita. Jadi bukan kita yang menentukan, lalu sedikit agak menekan doa kita kepada Tuhan. Saudara ya, ini perlahan-lahan kita bicara. Bukan sesuatu itu kita rancang tanpa persetujuan Tuhan, lalu kita ajukan proposal, Tuhan aku mau lakukan ini, aku mau lakukan ini. Pokoknya Tuhan berkati ya, Tuhan setujui. Bukan itu. Bukan itu yang harus kita lakukan, bukan. Sekalipun pada kenyataannya banyak juga orang Kristen yang melakukan itu. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa bicara kepada Tuhan, tanpa berdiskusi dengan Tuhan, dia langsung tetapkan sesuatu, lalu klaim ayat-ayat firman supaya apa yang diinginkan itu benar-benar Tuhan setujui. Nah, mengikut Tuhan itu tidak begitu. Mengikut Tuhan itu artinya kita serahkan sepenuh kendali kepada Dia. Dia yang membawa kita. Dia yang menuntun kita. Dan kita hanya mengikuti saja. Dari belakang. Itu artinya. Meresponi panggilan Tuhan dan belajar berserah bukan tanda kelemahan. Melainkan permulaan dari kekuatan rohani yang mulai bekerja di dalam hidup kita. Semakin kita berserah kepada Tuhan, saya mau katakan, kita akan semakin kuat di dalam Dia. Akan semakin kuat. Jangan sampai kita berpikir ketika kita berserah kepada kehendak Tuhan, kepada tuntunan dan bimbingannya, itu merupakan kekalahan bagi kita. Atau sepertinya kita tidak punya ide apa-apa. Enggak. Enggak, saudara. Tapi justru di sana kita memperlihatkan bahwa kita menyerah kepada Tuhan dan kita taat kepadanya. Dan saya mau katakan itulah kekuatan saudara. Jadi berserah terhadap pimpinan tuntunan Tuhan itu bukan sebuah kelemahan. Bukan berarti kita tidak punya visi. Kita punya visi. Tapi hendaknya visi itu yang berasal dari Tuhan. Itu maksudnya. Bukan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus? Yang kedua, tertanam. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di dalam Petrus dikatakan kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Di dalam Yohanes dikatakan kita harus berbuah sebagai murid Kristus. Bagaimana itu terjadi, saudara? Sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk bertumbuh dan berbuah. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, bertumbuh dan berbuah. Next. Bertumbuh berarti setiap hari kita semakin mengenal Tuhan secara mendalam dan menjadi semakin serupa dengan Kristus, itu bertumbuh. Semakin hari, semakin tua usia kekristenan kita, kita semakin mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semakin mengenal pribadi Kristus. Kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau ada istilah orang tua berkata demikian, kelapa itu semakin tua, patinya semakin kental, santannya itu semakin kental. Itu kelapa. Nah, kita sebagai orang percaya kepada Kristus seharusnya begitu. Seiring berjalannya waktu, kekristenan kita, perjalanan iman kita kepada Tuhan, seharusnya pengenalan kita akan Tuhan itu semakin bertambah. Pengenalan kita akan rencana Tuhan atas hidup kita itu semakin bertambah.
Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan udah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen, tapi ketika ditanya sesuatu tentang Tuhan, masih, alah nggak tahu dah itu urusan Tuhan. Kayak begitu. Gak usah kita tanya masalah rencana Tuhan, masalah keselamatan aja kadang-kadang kita tanya, ya kan? Bapak Ibu, kalau Anda mati malam ini kemana? Itu urusan Tuhan dah Pak. Itu artinya orang ini benar-benar nggak ngerti. Nah Tuhan nggak mau kita seperti itu. Sebab kalau kita terus di dalam kondisi yang seperti itu, jangankan menjadi pemurid, menjadi murid aja kita belum. Oleh karenanya kita terus belajar, kita harus tahu itu. Satu lagi, saya berharap kepada kita terus mengasah kedewasaan rohani kita dalam Tuhan, iman kita, sehingga ketika saudara ditanya, pertanyaan yang seperti ini sangat umum sebenarnya. Bagaimana kamu tahu bahwa itu kehendak Tuhan? Apa yang Bapak Ibu katakan sebagai jawaban? Jawaban yang paling umum yang orang katakan pasti begini. Ya kalau ada damai di hati kita itu pasti dari Tuhan. Apa betul begitu? Betul, tapi enggak sepenuhnya. Itu baru second person. Tidak selalu damai, ketenangan, sejahtera di hati itu menandakan atau mengindikasikan apa yang kita kerjakan itu kehendak Tuhan, enggak selalu. Kalau begitu apa yang pasti Pak? Sesuai dengan firman-Nya. Terkonfirmasi dengan firman. Bahwa firman mengarahkan kita ke sana. Sebab kalau hanya damai, saya udah berkali-kali sampaikan di sini. Saya khawatir kita nanti kayak Yunus semua. Yunus ketika dia melarikan diri ke Tarsis, hatinya itu sangat damai. Tenang, sukacita, gak ada hambatan di awalnya. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, dia gak mau. Dia melarikan diri ke Tarsis. Lalu dia mulai hitung-hitungan, coba-coba. Pertama damai sejahtera, yang kedua kalau semua mendukung saya akan pergi. Dicek Traveloka. Ada enggak pelayaran ke Tarsis? Ada saudara. Begitu langsung di booking, tiketnya langsung dapat. Hari hanya dia pergi ke pelabuhan, Grab semua tersedia. Lancar sekali perjalanan itu. Sampai dia masuk ke kapal, semua terlihat baik, hatinya tenang. Lalu dia pergi ke tempat yang paling nyaman bagi dia, tidur di sana, ngorok di sana. Sampai gelombang besar mengayun-ayunkan dia, enggak tahu. Karena apa? Hatinya damai, hatinya tenang. Salah satu dampak dari hati orang itu tenang, dia bisa tidur. Cari di mana-mana, 90% orang enggak bisa tidur kalau hatinya gundah gulana. Cari di mana-mana. Tapi Yunus bisa tidur enggak? Bisa. Nyenyak sekali. Bahkan kru kapal sampai bangunkan dia. Woi manusia, kita ini mau binasa, kok enak-enak aja masih tidur ngorok di situ. Sampai enggak tahu dia loh saudara. Saking apa? Saking damainya hati. Pertanyaannya, apakah dia sedang ada di dalam misi Tuhan? Enggak. Hamba Tuhan ini sedang lari dari panggilan. Tapi hatinya bisa damai dan tenang. Oleh karenanya saya mau katakan, rasa damai di hati tidak selalu ukuran menyatakan bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah kehendak Tuhan. Saya rindu sekali jemaat GBJ sama Putu Sibau gak masuk ke area damai sejahtera yang semu itu, yang palsu itu. Karena nanti hanya penyesalan-penyesalan yang datang Bapak Ibu. Karena di awal terlihat semua masih sangat mendukung, masih sangat kondusif. Oh ini ada, oh ini ada, oh ini ada. Oh, di tengah perjalanan baru mulai terseok-seok.
baru mulai tahu, baru mulai terasa bahwa yang sedang dijalani itu bukan dari Tuhan. Saya berdoa yang ada ini tidak masuk ke area itu. Yang lalu-lalu banyak yang masuk di sana. Ya, tidak selalu support system yang baik di sekeliling kita itu menandakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kita bandingkan perjalanan Yunus dengan perjalanan Paulus dengan Silas dalam penginjilan, itu dua hal yang sangat bertolak belakang. Nanti baca di Kisah Para Rasul, dikatakan demikian. Dari Yerusalem, ketika mereka berdoa berpuasa di sana, Roh Kudus berpesan supaya Paulus dan Silas itu masuk ke Asia Kecil, perjalanan misinya. Tapi di perjalanan, pada saat malam di dalam mimpi, waktu Paulus tidur, dia mendapatkan sebuah penglihatan, ada orang memanggil-manggil mereka dari Eropa, Makedonia tepatnya namanya. Nah, karena Paulus orang yang peka terhadap suara Tuhan, terhadap Roh Kudus, dia tahu itu dari Tuhan, sehingga mereka putuskan, mereka tidak masuk ke Asia Kecil, tapi mereka ke Makedonia, ke Eropa. Kota yang pertama mereka singgahin adalah Filipi. Dan ketika mereka memberitakan Injil di sana, dan ada orang bertobat dan termasuk seorang perempuan petenung, Paulus dan Silas itu ditangkap, digebukin saudara. Dihajar babak belur. Dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Nanti baca di Kisah Rasul pasal 16. Saudara, dua hamba Tuhan ini digebukin. Padahal mereka sedang berada di dalam perjalanan melakukan misinya Tuhan loh. Tapi mereka digebukin, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Pertanyaannya, apakah mereka sedang tidak mengerjakan kehendak Tuhan? Sedang loh. Roh Kudus loh yang suruh mereka masuk ke Eropa, ke Makedonia. Roh Kudus loh yang tuntun mereka sampai di Filipi. Roh Kudus loh yang tuntun mereka untuk penginjilan di sana. Dan ada orang bertobat. Tapi kenapa harus ditangkap, digebukin, dipenjarakan? Kalau mereka berdua bukan orang yang peka terhadap suara Tuhan dan tahu kehendak Tuhan, dalam penjara mereka dua pasti ribut itu. Terlebih-lebih Silas mungkin, ya, yang masih agak lebih junior rohaninya. Mungkin dia bertanya kepada Paulus, bilang begini, Om, benarkah yang Om lihat dalam mimpi itu dari Tuhan? Lalu Paulus berkata begini, kenapa emang kok kamu ragu? Masa kok kalau dari Tuhan kita digebukin, kita dipenjarakan? Bukankah kalau hal itu dari Tuhan semua lurus, bebas, lempeng? Bukankah begitu kehendak Tuhan? Pasti begitu pertanyaannya. Tapi pernyataan itu tidak kedengaran, tidak keluar dari mulut Silas. Karena apa? Mereka tahu mereka sedang berada di dalam jalannya Tuhan. Sehingga sekalipun mereka habis digebukin, dipenjarakan, Alkitab berkata di tengah penjara, tengah malam, mereka tetap memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga malam itu terjadi mujizat, terjadi gempa bumi, engsel-engsel penjara lepas, terbuka. Dan kepala penjara sampai mau bunuh diri, dipikir mereka udah lari semua. Dan malam itu terjadi pertobatan di kepala penjara Filipi dan keluarganya. Saudara perhatikan, ternyata Tuhan izinkan mereka digebuki dan dipenjarakan karena Tuhan mau selamatkan kepala penjara. Jalurnya seperti itu. Kalau Paulus nggak dipenjarakan, nggak ketemu sama kepala penjara. Saudara bisa lihat ini, dua hal yang sangat paradoks ini, yang sangat bertentangan dengan kebanyakan pemikiran orang saat ini. Kalau seandainya Pak Sondang pergi penginjilan ke kampung dan benar-benar menyatakan kebenaran Tuhan, lalu digebukin orang di sana, dihukum adat, saya pastikan akan banyak orang berkata bahkan hamba Tuhan, itulah sok jadi penginjil, itulah orang itu nggak tahu aturan, katanya dipimpin Tuhan, coba tanya Tuhan, pasti begitu.
Saya berharap kita mengerti ini, hal-hal kecil ini, sehingga kita benar-benar berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Amin. Jadi bukan karena apa yang senang menurut kita, tetapi apa yang senang menurut Tuhan. Ketika kita bertumbuh, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pertumbuhan rohani yang sejati ditandai oleh perubahan nyata yang dapat dilihat oleh orang lain. Kita nggak bisa berkata kita bertumbuh tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, karena memang ini salah satu di dalam poin di misi kita. Jadi saya sudah lama menggumulkan ini. Apalagi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu di awal-awal itu. Kalau saya lihat pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 itu. Dan saya lihat kepada kondisi-kondisi. Saya jujur kadang-kadang kesedihan itu besar di hati saya. Karena bingkai keselamatan yang sering dirumuskan oleh orang-orang itu tidak sepenuhnya begitu. Orang sekian tahun menjadi orang Kristen tapi nggak ada perubahan hidup. Apa iya berani dia berkata bahwa dia murid Kristus tapi nggak ada perubahan hidup? Sementara Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada guru. Dan kalau seorang murid sudah selesai mata pelajarannya, Yesus berkata dia akan menjadi sama dengan gurunya. Itu berbicara perubahan. Artinya orang Kristen yang semakin dewasa, semakin bertumbuh, akan terlihat karakter Kristus dalam kehidupannya. Kalau enggak, ada sesuatu yang salah di sana. Next. Buah pemuritan, multiplikasi, melahirkan murid baru. Ini yang kedua yang kita lihat. Membawa orang lain kepada Kristus, membimbing pertumbuhan mereka dan memperlengkapi mereka untuk memuridkan orang. Jadi berbuah dalam pemuritan itu, saudaraku perhatikan. Buah karakter ada di sana, kemudian buah dari pemuritan itu. Ada orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan maksud. Next. Jika kita hanya berfokus dalam pertumbuhan kita, tapi tidak mau berbuah, itu adalah tanda pertumbuhan yang tidak sehat. Itu artinya kerohanian kita itu enggak sehat. Jika seseorang merasa sudah bertumbuh, tapi belum pernah memuridkan siapapun, berarti ia belum sepenuhnya menjalankan panggilannya sebagai murid Kristus. Kita belum menjalankan panggilan kita. Oleh karenanya, ayo Bapak Ibu, kita mulai memuridkan yuk. Kita mulai berbuah yuk. Karena dengan cara begitulah kerajaan surga bermultiplikasi. Saya sudah sampaikan berkali-kali, sangat simpel dan praktis. Saudara tidak perlu harus lulusan sekolah teologi. Kalau Tuhan mengizinkan saudara mengecap pendidikan teologi, puji Tuhan gitu loh, bersyukur. Tapi itu tidak menjadi ukuran. Enggak. Karena memuridkan itu kita sudah belajar dari pola Yesus, sampaikan kebenaran, hidupi kebenaran, tunjukkan kepada mereka bagaimana cara menghidupinya. Simpel sekali. Jika seseorang merasa sudah bertumbuh tapi belum pernah memuridkan siapapun, berarti ia belum sepenuhnya menjalankan panggilannya sebagai murid Kristus yang saya katakan tadi. Jangan hanya puas menjadi seperti pohon yang tampak sehat dari luar, tapi jadilah pohon yang benar-benar menghasilkan buah. Kelihatannya rindang sekali, tapi begitu dicari buah enggak ada. Ada sesuatu dengan pohon itu. Dan siapapun kita yang menanam sebuah tanaman, tentu kita mengharapkan dia berbuah. Sekalipun dia sangat lebat sekali, rindang sekali, tapi kalau enggak menghasilkan buah, kita potong. Next. Nah, kita juga Tuhan minta berbuah. Kunci untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah adalah kita harus tertanam. Sama seperti menjadi murid ada dua dimensi, vertikal dan horizontal. Tertanam juga harus mencakup dua dimensi. Tertanam secara vertikal berarti hidup di dalam Kristus. Tinggal, berakar, melekat, terhubung setiap hari dengannya. Tertanam di dalam Kristus artinya kita memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan. Melalui doa pujian penyembahan kita. Di minggu lalu saya sudah singgung, kita harus memiliki waktu yang khusus membangun hubungan dengan Tuhan. Next. Tertanam secara horizontal artinya tertanam di dalam sebuah komunitas. Artinya kita harus tinggal di dalam sebuah komunitas. Namun sayangnya banyak orang Kristen saat ini yang hanya tertancap
bukan tertanam. Kalau kita mau jadi seorang murid, kita harus tertanam. Tertanam secara pribadi dalam Kristus, tertanam dalam sebuah komunitas. Baru kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau kita hanya tertancap, kita tidak akan menghasilkan buah. Tertancap itu kelihatannya tumbuh tapi nggak lama, sebentar kan layu. Kalau tertancap. Apa yang dimaksud dengan tertancap? Datang ke gereja, duduk, mendengar, lalu pulang tanpa keterlibatan atau relasi yang menumbuhkan. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, nggak ada kontak. Sehingga dia begitu-begitu aja. Karena tidak tertanam kepada Tuhan, tidak tertanam dalam sebuah komunitas. Seperti tanaman yang tidak berakar, mereka mudah layu dan tidak akan berbuah. Dua minggu lalu saya sampaikan, apa yang membedakan seorang murid sejati dengan orang percaya? Persoalan hidup. Kalau dia murid, dia akan terus maju di dalam Tuhan. Tapi kalau dia hanya sebatas orang percaya, seperti pengikut-pengikut Yesus karena makan, karena mujizat, karena kesembuhan. Tapi begitu menghadapi kesulitan hidup, mereka satu-satu mundur dari Tuhan. Kalau orang tertanam, dia pasti kuat karena mengakar. Tapi kalau hanya tertancap, nggak ada akar di sana. Sehingga mudah sekali layu, mudah sekali goyah. Next. Tertanam berarti ikut dalam proses pemuridan di gereja. Tidak hanya hadir di ibadah minggu. Dan di sanalah akar rohani tumbuh dan pembentukan sejati terjadi. Mungkin tidak nyaman, tapi memberi pertumbuhan. Kalau kita tertanam, kita mengikuti prosesnya. Kalau orang tertanam, dia memiliki akar yang kuat. Orang itu siap diajar, siap ditegur. Karena demi kebaikannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, tapi saya hari-hari mengoreksi diri. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir seperti ini? Kalau Tuhan merencanakan hidup kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus, sudah berapa persen kita mengacu ke sana? Coba renungkan itu. Sudah berapa persen hidup kita melangkah menjadi serupa dengan Kristus itu? Sebab kalau kita enggak memikirkan itu yang membuat kita kadang-kadang mudah sekali tersinggung. Dan tidak siap diajar, tidak siap dibentuk. Kita berpikir gaya hidup kita itu benar. Kita berpikir apa yang kita lakukan itu benar. Karena apa? Kita tidak bercermin kepada kebenaran. Kita tidak bercermin kepada firman Allah. Kita tidak bercermin kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pikir apa yang kita lakukan itu, itulah yang paling benar. Sehingga ketika kita dinasehati, ditegur di sana, kita mulai uring-uringan. Nah saya mau katakan itu bukan karakter murid Kristus. Yesus sampai bertanya begini, apakah kamu tidak meninggalkan aku juga? Apa kata lain dari itu? Itu kan diusir sebenarnya itu. Artinya begini, kalau kamu pergi juga lah. Tapi di situ kelihatan spirit murid. Diwakili oleh Petrus berkata demikian, Guru, kepada siapa lagi kami akan pergi? Karena kami tahu perkataanmu itu adalah kebenaran dan hidup yang kekal. Itu murid. Tapi kalau sekedar orang percaya, ini firman ini terlalu keras ini. Jangan-jangan Pak Gembala sengaja setting begitu untuk nembak saya. Enggak ada urusan dengan itu. 2 Timotius pasal 3:16 berkata, firman itu, saudara, diilhamkan oleh Roh untuk menegur, menyatakan kesalahan dan menuntun orang berjalan dalam kebenaran. Itu firman. Yang mengoreksi kita, membawa kita hidup menjadi seperti Kristus. Jadi kehidupan-kehidupan yang kita jalani yang di luar karakter Kristus pasti akan dikikisin. Karena tujuannya kita menjadi seperti Kristus.
Seperti itu Bapak Ibu. Tapi hanya orang yang tertanam yang bisa dibuat begitu. Kalau hanya tertancap, pada saudara. Namanya juga tertancap ya. Ditancap sana sini. Sudah pernah nancap sesuatu? Apakah tertancap itu berbuah? Gak percaya nanti pulang ya. Coba tes bunga lah. Jangan bunga kesayangan saudara. Karena nanti ujung-ujungnya pasti mati itu. Potong, tancap. Besok saudara lihat, kayaknya kurang bagus di sini. Pindah ke sebelah kiri, tancap lagi di sana. Besoknya lihat, kayaknya enggak pas di sini, terlalu norak. Lalu saudara cabut, pindah lagi ke belakang. Setiap hari saudara lakukan begitu, saya pastikan bunga saudara mati. Menancapnya mudah, mencabutnya mudah. Tapi kalau dia berakar, bisa sampai keluar air mata mencabutnya. Karena apa? Akarnya kuat. Mengakar kemana-mana. Murid sejati tertanam dalam Kristus, dalam firman-Nya dan dalam tubuh Kristus, yaitu komunitas gerejanya. Sehingga kalau diistilahkan begini, tertanam, bertumbuh, berbuah penuh. Plant, grow, fruitful. Itulah murid Kristus. Next. Yang ketiga, berkomitmen. Banyak orang antusias di awal, tetapi tidak semua siap untuk bertekun dalam pemuridan. Kalau saudara mau menjadi seorang murid Kristus sejati, saudara harus punya komitmen. Tidak cukup hanya antusias di awal, tidak cukup hanya bersenang di awal, tidak cukup hanya excited di awal, enggak cukup. Kalau hanya di awal sama seperti Matius 13 ayat 20-21 itu. Yang digambarkan benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. Apa artinya? Yesus memberikan pengertian kepada para murid-muridnya. Itu adalah gambaran orang yang dengar firman, menerimanya dengan cepat, dan waktu menerima dengan sangat gembira. Di mana mereka berkata, pengajaran ini keren, ini enak, ini asik, ini membahagiakan. Tapi hanya di awal. Kenapa? Karena tidak punya komitmen. Menjadi seorang murid Kristus itu perlu komitmen Bapak Ibu. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, kalau kita baca di sana dikatakan para murid itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dalam pemecahan roti dan dalam doa. Jadi mereka bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam perjamuan kasih dan juga dalam doa. Next. Apa yang dimaksud dengan kata tekun? Dalam teks Yunani, kata tekun itu ditulis dengan proskartereo. Artinya tetap setia, melekat, dan tidak mudah menyerah. Itulah artinya tekun. Setia, tetap melekat, dan tidak mudah menyerah. Ada harga yang harus dibayar dalam bentuk waktu, tenaga, dan pikiran untuk benar-benar bertumbuh sebagai murid Kristus. Itu orang punya komitmen. Ada sesuatu yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus dikorbankan, termasuk waktu, termasuk tenaga, termasuk pikiran untuk benar-benar bertumbuh menjadi murid. Harus punya komitmen. Saya mau beritahu, hanya orang yang punya komitmen yang akan sampai kepada sasaran. Menjadi murid Kristus pun perlu komitmen. Tidak usah menjadi murid Kristus. Untuk lulus dari SD aja perlu ada komitmen. Perlu. Komitmen terhadap apa? Mengikuti aturan yang ada di sekolah itu. Betul nggak saudara? Halo, betul nggak? Kalau saudara contohnya masuk di SMP Kristen Setia, kepala sekolahnya dari sini. Itu masuk jam berapa Pak Guru? Jam 1:15 masuk. Pulang jam 5. Kalau saudara masuk di sana jadi siswanya SMP Kristen Setia, aturan yang ada di sana, masuk jam 1:15, pulang jam 5. Setiap
hari. Gak bisa saudara bilang begini, Pak boleh gak saya masuk jam 10 ya? Gak boleh. Karena aturan di sekolah itu begitu. Paham apa Ibu? Lalu saudara berkata begini, oh jahat sekali nih kepala sekolah. Masa enggak ngerti kita? Enggak ada urusan dengan itu. Ini aturan. Kalau saudara mau belajar di sini, harus berkomitmen. Kalau begitu saya hanya masuk 3 kali aja seminggu Pak. Senin, Rabu dan Jumat. Selasa, Kamis dan Sabtu saya libur. Tinggal kelas. Enggak lulus-lulus. So ngerti ini komitmen ini? Saudara pasti nggak bisa lulus di sana. Karena apa? Saudara nggak komit dengan aturan yang ada di sana. Dan itu tidak ada kaitannya dengan jahat, tidak mengerti. Nggak ada urusan dengan itu. Karena ini aturan yang harus dijalani dengan komitmen. Kalau saudara mau lulus dari SMP Kristen Setia dapat ijazah. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu paham? Ngerti ya? Jadi menjadi murid Kristus itu kita perlu ada komitmen dari dalam diri kita. Apapun itu kita ada di sana. Korbankan waktu, tenaga, pikiran dan lain segala macam untuk menjadi murid Kristus. Sekali-sekali kena panah sama firman, enggak apa-apa Tuhan saya tahu ini sakit memang, tapi untuk menyembuhkan saya, untuk membuat saya berubah menjadi seperti Kristus. Justru saya mau katakan, kalau ada orang mengajar saudara, tidak mempermasalahkan kebiasaan buruk saudara itu, saya mau katakan, itu layak dievaluasi. Sangat layak. Itu yang membuat saudara sekian puluh tahun menjadi Kristen tapi tidak memiliki perubahan hidup. Karena apa? Dikompromikan saudara dengan itu. Dan itu tidak sesuai dengan kebenaran. Next. Yang terakhir belajar. Menjadi murid berarti belajar seumur hidup. Karena hidup ini adalah sekolah. Agar kita dapat melakukan sesuatu dengan baik atau menjadi ahli, kita perlu belajar. Dan pribadi yang paling mengetahui segala sesuatu dengan sempurna adalah Yesus, Sang Guru Agung. Itu mengapa Yesus berkata di Matius 19 ayat 29, belajarlah kepadaku. Kata belajar yang mau kita ambil dari sini. Menjadi murid itu selain daripada berkomitmen, kita perlu belajar. Bapak Ibu, perjalanan hidup ini belajar. Amin. Dan hanya orang yang belajarlah yang akan menunjukkan perubahan hidup. Orang yang sudah merasa puas dengan seperti itu, dia tidak akan mengalami perubahan. Dan kalau Bapak Ibu sadari, sebenarnya proses belajar ini kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Enggak ada yang langsung bisa. Seorang anak dari merangkak untuk berdiri aja belajar, betul? Kadang mereka berdiri masih goyang tumbang, belajar lagi. Goyang tumbang, belajar lagi. Udah bisa berdiri, mulai belajar melangkah. Langkahnya kadang-kadang masih langkah tukang mabok. 2 langkah maju ke depan, selangkah mundur. Ya enggak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi terus belajar. Kalau kita mau mengalami perubahan hidup menjadi seperti Kristus, kita harus mau belajar. Jangan berpikir semua kita sudah tahu. Saya sampai sekarang masih belajar. Banyak hal yang saya pelajari. Untuk memahami istri aja belajar. Memahami suami aja belajar. Gak ada yang langsung tahu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Kalau saudara berhenti belajar, berarti saudara mandek. Tidak akan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan saudara. Next. Belajar dari Yesus berarti mengikut jejaknya, mengamati sikap dan responnya, serta menghidupi ajarannya secara nyata. Kalau dikatakan belajarlah kepadaku, berarti kita belajar kepada dia. Kenapa? Karena dialah yang paling tahu hidup kita. Tapi saya apa? Enggak ketemu dengan Yesus secara fisik jasmani. Ada firman-Nya.
Ada hamba-hambanya yang ditempatkan di dalam Efesus pasal 4 dikatakan, dia memberikan guru, dia memberikan nabi, dia memberikan rasul, dia memberikan gembala, dia memberikan pemberita Injil. Tujuannya dikatakan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan supaya mereka bertumbuh di dalam kasih ke arah Kristus dan menjadi dewasa, tidak mudah diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran dunia. Paham Bapak Ibu? Jadi beri diri kita terus untuk belajar. Belajar memang membutuhkan kerendahan hati. Kita tidak bisa belajar jika merasa sudah tahu segalanya atau menolak untuk dibentuk dan dikoreksi. Murid sejati siap diajar, baik melalui firman Tuhan langsung maupun melalui orang lain yang Tuhan pakai seperti pemimpin rohani atau komunitas. Bangun tidur di pagi hari perlu belajar enggak? Perlu. Saya sebelum bertobat, rata-rata jam bangun saya pagi itu jam 10. Sebelum bertobat. Tapi setelah saya bertobat, lahir baru, saya belajar dari Alkitab, saya lihat Yesus pagi-pagi sekali dia berdoa. Saya menerjemahkan di dalam diri saya sendiri, pagi-pagi sekali itu untuk konteks kita. Ditambah lagi dalam Mazmur Daud berkata, aku membangunkan fajar. Kalau dikatakan aku membangunkan fajar, siapa yang lebih duluan bangun? Fajar kah Daud? Ayo. Siapa yang duluan bangun? Daud berkata, aku membangunkan fajar di pagi hari dan membawa persembahanku kepadamu. Siapa yang duluan bangun? Daud. Saya belajar. Dan puji Tuhan. Oleh karena kasih karunia dari Roh Kudus Tuhan mampukan saya. Sehingga sekarang Bapak Ibu, secapek-capek bagaimana sekalipun, paling telat saya 4:30 itu bangun. Paling telat. Biasanya 2:30 doa. Ya. Kenapa? Belajar. Dan Bapak Ibu tahu, tubuh manusia itu paling mudah sekali menyesuaikan. Kenapa? Karena menurut teori perubahan, untuk membangun sebuah kebiasaan yang baru itu 6 hari berturut-turut tanpa pernah absen, mulai terbentuk kebiasaan itu. 40 hari tanpa pernah absen, itu permanen dalam kehidupan kita. Ayo kita belajar menyesuaikan dalam gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Biar hidup kita bertumbuh menjadi seperti Kristus, hidup di dalam kasih. Yesus berkata, dengan demikian orang akan melihat bahwa kamu adalah murid-muridku, Bapa dipermuliakan, hidupmu diberkati. Itu jaminannya. Yang mau dan percaya katakan amin.